teman-teman, perkenalkan namaku Divya Anggraini. Jadi, di kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai pembahasan yang sangat-sangat relevan, yaitu mengenai artificial intelligence atau biasa disebut kecerdasan buatan. Kira-kira teman-teman tahu gak sih apa itu artificial intelligence? Apa ya? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Artificial intelligence atau biasa disebut AI adalah suatu cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan mesin atau sistem yang bisa meniru kecerdasan dari manusia. Artinya, AI memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman menyesuaikan input baru dan bahkan melakukan tugas-tugas seperti mengenali suara, gambar, membuat keputusan, dan menerjemahkan bahasa. Mungkin tanpa kita sadari, AI sudah hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih, saat kita membuka ponsel dan menggunakan asisten virtual. Misalnya, saat kita membuka ponsel, tululut. Halo Google. Seperti Google Assistant atau Siri. Itu adalah bentuk dari AI. Begitu juga dengan rekomendasi film di Netflix, hasil pencarian di Google, bahkan filter wajah di Instagram. Ting. Oh my god! Semua itu menggunakan teknologi AI. A few moments later. Nah, secara umum AI dibagi menjadi 3 kategori utama. Untuk yang pertama, ada Artificial Narrow Intelligence, yaitu AI yang dirancang untuk menyelesaikan suatu tugas spesifik. Ini adalah jenis AI yang paling umum kita temui saat ini. Contohnya, termasuk mesin pencari, pengenal wajah, dan sistem rekomendasi. Untuk yang kedua, ada Artificial General Intelligence, yaitu AI yang mampu melakukan berbagai tugas layaknya manusia. Nah, tapi jenis ini masih dalam tahap pengembangan dan penelitian. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada Artificial Super Intelligence, yaitu kecerdasan buatan yang melampaui kemampuan otak manusia dalam segala hal. Wow! Masih bersifat teoritis dan menjadi bahan perdebatan etis serta ilmiah. Manfaat AI sangat-sangat besar dalam berbagai bidang. Dalam dunia kesehatan, AI biasanya digunakan untuk membantu mendiagnosis penyakit, membaca hasil scan, bahkan merancang obat baru. Dan dalam di dunia industri, AI digunakan untuk otomatisasi proses produksi sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Dan dalam di bidang pendidikan, AI biasa memberikan pembelajaran yang dipersonil Dan dalam bidang pendidikan, AI bisa memberikan pelajaran yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan siswa. Namun, seperti teknologi yang lainnya, AI juga membawa tantangan nih. Apa sih tantangannya? Nani? Omae wa mou shindeiru. Salah satu tantangan dari AI adalah masalah pengangguran akibat otomatisasi pekerjaan. Beberapa pekerjaan dulunya dilakukan manusia, kini dapat digantikan oleh mesin. Nani? Apa nih? Selain itu, ada pula kekhawatiran mengenai privasi dan keamanan data, serta kemungkinan penyalahgunaan teknologi, seperti untuk pengawasan massal atau manipulasi informasi. Aduh, banyak banget! Karena itu, penting bagi kita untuk tidak menjadi pengguna AI. Oh, salah. Aduh, banyak banget! Hah? Aduh pusing! Pala otak, pala Barbie pusing! Karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya menjadi pengguna AI,
tapi juga menjadi masyarakat yang sadar dan kritis terhadap dampaknya. Pengembangan AI perlu diiringi dengan regulasi dan etika agar teknologi ini digunakan untuk kebijakan dan kebaikan bersama, bukan malah merugikan manusia. Baik, sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa artificial intelligence atau AI bukanlah ancaman bagi kita, umat manusia, tapi sebuah alat, dan seperti alat lainnya, AI akan memberikan manfaat yang begitu besar jika digunakan dengan bijak dan baik. Tantangan terbesar bukanlah teknologinya, melainkan bagaimana kita, manusia, menggunakannya secara bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar yang akan saya jawab melalui kolom komentar juga. Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kat. Terima kasih sekian atas perhatian Anda. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Aku minta maaf sekali lagi ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you. Bye. I used to think that I